wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala ta'ala aidan wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiqa. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasul karim. Bapak Sahirman dan Ibu Dewi Septi yang kita hormati dan dirahmati Allah, insya Allah beliau ini akan meninggalkan kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat yang singkat, cuman 2 patah kata. Allah tegur kita, fazkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, aku ingat kepada kalian. Ngapunya sependek itu? Karena kalau panjang, wis, aku ya anak ni. Kalau panjang, orang mudah lupa. Yang kedua, kalau panjang pesan Allah, kita tidak mudah memahami. Tapi kalau pendek begitu, ingat dengan aku. Aku ingat dengan kalian. Tandanya kita ni memang sering melupakan Allah. Dapat nikmat dikit, hilang Allah. Dapat jabatan dikit, sombong, na'udzubillah. Dikasih duit, tidak berangkat haji. Tiap lebaran haji, kerja cuma minta kupon. Awak pacak berkorban. Karena kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam-malam bulan puasa berkeliling celengan. Rp1.000 tidak tertaruh. Begitu caleg datang minta sangon 200. Itu. Nah ini kita. Nah, maka pagi ini kita tasakuran. Walimah syafar. Dalam rangka akan berangkatnya Pak Sahirman dan Ibu Dewi Septi. Seiring dengan itu juga kita hadir di sini ini berharap juga kita pacak berangkat. Tidak pacak haji, umroh, jadilah itu. Kebila berangkatnya itu urusan Allah. Selanjutnya kita bersyukur. Mohon maaf, ini bukan kegiatan riak. Bukan kegiatan yang pamer. Dan kalau ada keluarga yang posting dan saya live di TikTok ini, tidak tujuannya apa-apa. Kini tuh maksiat luar biasa, Pak. Indonesia ini ranking 1 dunia untuk judi online. Laporan dari majalah kelas dunia, 81 triliun. Total duit habis untuk itu. Kemudian dalam sebulan ini 2 bayi dibuang. 1 tino di Kepayang, yang kedua lanang di Seluma. Tidak ada orang bermalu-malu. Jadi kalau kita malu-malu menyiarkan tentang yang baik, kalah kita. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu tengah malam WA ke orang. Tahajud yo, itu tidak boleh. Tahajudlah seorang. Tidak usah kita pamer-pamer kalau tentang tahajud kita. Jadi kalau kita membangun masjid,
kita ada pengajian, kita sampaikan supaya masih ada siar agama. Yang berikutnya, seperti sekilas disampaikan Pak Sahirman, beliau ini pamit, tentu rumah ini tinggal, anak-anaknya juga mungkin tidak ada yang mengawasi, kita inilah yang mengawasi untuk selama keberangkatan beliau. Nak pamit dari rumah ke rumah, lamonian waktunya. Nah, sini dikumpulkan sekalian, kelak nunggu waktu makan siang. Gitu. Penengok-nengok itu ya, aduh ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyal Islam alal khamsin. Tegaknya Islam tu 5 dasarnya. Kelima-limanya tu dibimbing galau. Syahadat itu kalau salah dibimbing. Coba tengok orang nikah tu. Asyhadu alla ilaha bukan asyhadu. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Asyhadu Allah. Dibimbing asyhadu alla ilaha illallah. Solat dari SD kita. Ujian agama tu praktek solat. SMP ujian agama praktek solat. SMA 2 solat wajib, solat 5 waktu. Puasa kalau kita di kota ni seminggu, sehari, 2 hari, 3 hari, kalau masjidnya aktif dia ngundang ustaz namanya Tarhib Ramadan. Mengkaji tentang apa tu puasa, apa rukun, apa sunnah, apa larangan selama kita menunaikan ibadah puasa. Lalu zakat pun demikian. Untuk haji dikenal dengan manasik haji. Itu. Nah, kalau manasik hajinya di sini aja Pak, mungkin di situ itu Bu Dewi, ya, ya. Mungkin saya rumah, tuan rumah di situ, ya, ya, oke. Manasik haji ini bimbingan untuk keberangkatan haji. Seluruhnya sudah dimanasik. Rukun dan wajib haji sudah diterangkan. Nah, kesempatan pagi ini kita syukuran. Saya hanya membimbing manasik pribadi saja, persiapan pribadi. Tidak banyak yang akan saya sampaikan ini. Baik untuk yang akan berangkat haji maupun yang umroh. Yang pertama, bekal-bekal pribadi ini, haji ini berombongan. Satu regu ada ketuanya, 10 orang. 5 regu ada ketuanya, 7 regu ada ketuanya, namanya satu rombongan. 5 rombongan ada ketuanya, namanya ketua kloter. Ada tim pembimbing hajinya. Ada ketua TPHD-nya. Kalau kini masih tidak tahu lagi tu. Kalau dulu ada TPHD-nya. Ada dokternya. Ada perawatnya. Cuman yang harus dipahami, satu ketua kloter menangani 350 orang. Satu pembimbing haji menangani 350. Satu dokter, satu perawat merawat 350 orang. Makanya kalau tinggi-tinggi dikit tensi, pening-pening dikit, tidak pula nak merengek ke dokter terus. Tolong dicek. Urung ibadah kita kelak. Cak-cek baik gitu. Urung-urung jadinya cak-cok gitu. Ini kita. Nah, ini secara umum. Dan begitu berangkat, tidak ada lagi kesempatan untuk bimbingan. Maka, selang waktu sampai berangkat nih, Pak Sahirman sama Ibu Dewi mendalami manasik pribadi, persiapan pribadi. Pertama, jangan pernah suuzon kepada Allah. Apa suuzon? Alangkah menanggung aku kelak, dah ingat perbuatan selama ini. Alangkah ngerinya. Mekah tu luar negeri, bukan akhirat. Itu satu. Yang kedua, jangankan dengan Allah. Maaf, misalnya kita tidak sengaja tertumbur anak orang mati. Orang tua anak tu baik nian. Orang ngomong pergilah ke situ. Kalau aku dibunuh, woi.
sebaik itu orang. Datang kita memenuhi perwakilan. Nak datang. Bukan dalam rumah. Di luar rumah disambutnya. Terima kasih kamu datang. Kita cium tangannya nangis. Maaf Pak. Musibah. Anak akulah meninggal. Idak pacak diulang lagi. Kalaupun idak kamu yang numburnya dia tetap meninggal. Ini musibah bagi kamu. Malang bagi kamu. Ayo. Kini anak aku hilang satu, aku dapat anak dua. Kau kayak bini kau. Oh, ini manusia Pak. Apalagi Allah. Jadi jangan kita bawa pikiran ke situ, pikiran kotor. Suuzon. Berdosa kita. Apalagi lah umur 60-an, jangankan nak berangkat haji. Di Bengkulu ini kita tinggal, masih buruk hati, masih suuzon, insya Allah mati su'ul khotimah. Mati buruk gitu Pak. Kalau urut sangko tu. Tidak boleh kita kembangkan busuk hati berpikiran buruk itu tu. Kita berpikiran positif kadang-kadang hasilnya belum tentu baik. Apalagi kita memang berpikiran buruk. Apapun yang kita pikirkan harus positif. Jadi kita ke situ tu nak ibadah. Yang kedua, kita ke situ tu bukan pesantren kilat. Bukan pelatihan. Bukan kursus. Mazhab kita beda. Cara kita beda. Ada baiklah kalau jauh dari hotel, kita sembahyang dekat hotel. Kalau jauh hotel kita dengan masjid, maksud saya, kita sembahyangnya dekat hotel tu lah. Tidak telok 5 waktu ke situ Pak. Paling berangkatnya asar, baliknya isya. Berangkatnya jam-jam 4, baliknya habis duha begitu. Kalau 5 waktu tidak kerja. Kalau hotelnya jauh, hotelnya dekat, kadang-kadang kita tidak telok 5 waktu. Jadi boleh. Nah, zuhur mungkin sembahyang dekat hotel. Gitu. Kalau kondisi kita lemah, jangan dipaksakan. Nah, sembahyang dekat hotel itulah kadang-kadang banyak pengajian. Yang pengajian itu tidak sama mazhab kita. Jangan kita penik macam mana ni. Di dalam mazhab itu kita sudah berwuduk, nak megang tino, bini kita dewek, nak berpelukan, bagi tobat tidak apa-apa. Tapi kita mazhab Syafi'i bersenggolan. Suami istri batal wudu. Nggak punya tidak sama, bukan tidak sama, mazhab kita beda. Jadi kalau ngikut pengajian itu dengarkan baik, tidak usah jadi pening kita kelak. Banyak yang tidak sama dengan kita bukan berarti yang kita salah, enggak. Karena mereka menerangkan berdasarkan mazhab mereka. Kita misalkan sampai di bandara tuh langsung sujud syukur, dimarahnya haram tuh lah begitu betul. Nah kita sujud syukur tuh ya Allah 9 jam terbang. Kepuyangan kita belum mijak tanah Mekah. Maka kita pacak mijak tanah Mekah, sujud syukur gitu. Tak boleh begitu betul. Haram tu lah. Ini kan beda. Bagi kita, boleh. Ya demikian tu. Nah maka perbedaan itu tidak untuk kita perdebatkan. Kemudian, doa-doa singkat. Itu. Tak mungkin lagi diajarkan. Tinggal kita lagi. Itu pertama. Yang kedua, berangkat dari rumah menuju ke embarkasi antara di Bengkulu. Mungkin nginap semalam atau mungkin tidak nginap. Kalau berangkatnya jam 10, otomatis mulai dari pelepasan sampai ke jam 12 kelak mungkin tidak sempat lagi sholat zuhur. Sudah diajarkan itu, dijamak takhirkan di Padang. Tidak mungkin lagi ketua regu ngomong, melah kita belajar niat jamak takhir. Tidak lagi. Tapi itu harus kata ketua kloter masuk ke aula, kita nak pelepasan. Solat zuhur nanti di jamak takhir di Padang. Ikuti aja. Itu. Sampai di Padang, sebelum ganti pesawat, ketua kloter ngomong, seluruh jamaah yang dari Bengkulu, mari kita jamak kasar. Takhir. Tidak usah nak pening. Macam mana usuli ini? Macam mana usuli ini? Usuli itu belum masuk rukun. Sengaja aku solat jamak kasar. Zuhur.
dengan asar 2 rakaat ikut imam. Allahu Akbar. Yang zuhur. Yang asar kelak sengaja aku solat asar jamak kasar dengan zuhur 2 rakaat ikut imam. Sah. Nah itu. Tidak ngucap sebanyak itu, aku jamak kasar ya Allah 2 rakaat. Allahu Akbar. Sebatas itu kemampuan kita ngapal. Sah itu tuh. Nah. Ini untuk tidak mungkin lagi usolli pada suhri kasran majmu'an ilaihi asar raka'ataini mustaqbilal kiblati makmuman uwai. Loka urung berangkat kelak. Kalau tergendala dengan itu. Ini niat. Ini persiapan pribadi. Lalu ke berikutnya, sepanjang perjalanan di pesawat, itu kita 9 jam. Berangkat siang kena waktu sholat, berangkat malam kena waktu sholat. Dan sholatnya di pesawat. Sholat di pesawat ini tetap jamak atau jamak kasar. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah untuk sholat ini syaratnya berwudu kalau ada air. Di pesawat itu ada air, tapi tidak cukup. Maka diajari tayamum. Ibu ceklah, ada bayi yang tayamum itu persis cak orang berwudu. Nah. Ngapo manasiknya tuh orang 200. Kadang-kadang kencanglah suara calon jamaah daripada ustadznya. Tidak mungkin diulang-ulang lagi tuh. Sementara tayamum ini syarat untuk tayamum 2. 1, tidak ada air. Yang kedua, ada debu. Atau ada air itu kurang. Sekarang syarat yang pertama kena tuh, tidak ada air. Ada air tapi kurang. Yang kedua, ada debu. Debu di pesawat itu di telapak sepatu yang adanya. Kalau di tempat lain kecek orang, di depan bangku kita tuh, kursi kita tuh, tempelkan aja. Jangankan itu. Poles ke tiang di betangan, jangan-jangan tidak ada debunya. Tidak pernah disapu itu. Artinya tidak ada debunya. Caranya, ia bawa debu dari sini. Ya alang kenemon itu Pak Ustaz. Lah modal itu. Kalau nak debu, karena syarat tayamum itu pertama tidak ada air atau ada air kurang, yang kedua ada debu. Nawaitu tayammuma li isbatis shalah lillahi ta'ala. Tempelkan tangan ke debu, lap ke muka. Tempelkan sekali lagi, kanan, kiri. Selesai. Solat zuhur. Nak asar kelak, tayamum lagi. Tapi ada hadis mengatakan, karena Nabi SAW yatawaddu bil muddin. Rasulullah pernah berwuduk dengan 1 mud. 1 mud itu segini. Nah, air segini ini ada 1 mud ini. Tapi yang aqua gelas tidak sampai 1 mud. Saran saya, terserah kakak dengan Ayu, nak pakai tayamum boleh. Nak pakai wuduk boleh. Lalu saya ajarkan. Pertama misalnya kita tayamum. Duduk nih. Ini kursi orang. Kata pihak pesawat, kita sudah masuk waktu maghrib. Dipersilakan Bapak Ibu untuk sholat maghrib. Ada yang azannya kelaknya. Di pesawat tuh azan. Di mana kita tayamum? Di telapak sepatu, ada debunya. Pastikan sepatu ini tidak pernah masuk WC selama dalam perjalanan. Pernah tadi. Berarti najis itu. Macam mana caranya? Anggap di depan kita tuh ada debu. Di kursi orang tuh ada debu. Anggap nih ya. Amen nganggap ada debu, tanggung gawe itu. Ngapa tidak nganggap ada keran bene? Barang ini dianggap. Karena tidak ada debunya tuh. Anggap ada debu. Ya pura-pura ada debu. Lah ngapa pura-pura tidak ada keran itu? Nah, saran saya, kita pakai hadis tadi. Karena Nabi SAW yatawaddu bil muddin. Rasulullah pernah berwuduk dengan 1 mud. Air segini. Atau beli yang semprotan, yang botolnya kira-kira segini. Isi aja. Boleh dibawa botol kosongnya itu tidak apa-apa. Kelak diisi air di situ. Pas nama masuk tuh.
Kalau tidak bawa itu pakai ini bisa. Nah, yang kita wudukkan itu tuh yang rukunnya saja. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalau kamu nak sholat, basuh muka 1, lengan sampai siku 2, kepala 3, 4, kaki sampai mata kaki. Itu rukun wudhu. Yang cuci tangan itu sunat, dak usah. Kumur-kumur sunat, dak usah. Basuh hidung, misap air ke hidung, dak usah. Telinga, dak usah. Yang rukunnya yang patut muka, lengan, kepala, kaki. Bukan rambut ya, kepala. Ngapa? Setiap kita pasti punya kepala, belum tentu punya rambut. Itu masalahnya. Jadi kalau ada orang berwuduk cak ini, itu tidak sah wudhunya. Karena bukan kepala, rambut. Ada orang berwuduk, tidak boleh itu. Harus kepala. Ini kepala, kepala. Saya praktekkan, mohon maaf. Kita di pesawat misalnya duduk seperti ini. Air kan ada. Boleh minta dengan pramugari itu. Kalau tidak ada air, boleh minta. Minabio adidi, kulak mak mihyang. Pacaknya besar jang teman-teman. Nawaitu wudu ali rafil hadasil asgari padal dia ta'ala. Taruh di telapak tangan ini asal yang genang dikit deh. Tidak kan tumpah kita itu. Karena jalannya lah tol, mulus galuh tuh. Nah, terus. Sekali aja, 3 kali itu sunnah. Sudah. Sudah tuh curahkan ke kanan. Untuk tangan kanan dulu kan. Sampai ke siku. Nah, sekali aja. Yang kiri tidak usah saya praktekkan. Iya. Nah, terus kepala. Ayu Dewi misalnya pakai jilbab. Boleh jalan belakang manu tuh. Dari tungku. Nah, dari sini. Atau masukkan ke sini. Yang tidak boleh itu yang cek ini. Itu rambut. Ini kepala. Terus kaki. Boleh, sudah. Selesai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sampai selesai. Kalau tayamum, sudah maghrib, tayamum lagi. Tapi kalau berwudu, sudah maghrib, tinggal komat aja lagi. Sudah komat, sembahyang isya lagi. Yang mestinya 4 rakaat dilaksanakan 2 rakaat, namanya jamak kasar. Pak Ustadz, air yang sudah dipakai wudu ini boleh diminum? Boleh. Minum. Ini misalnya. Nah, ini pilihannya ada dengan kakak, dengan Ayu. Nak tayamum, mudah itu. Tapi, saya cuma ngasih gambarannya. Daripada seperti tadi, anggap ada debu-debunya. Ada namanya nganggap, gitu kan itu. Ini, yang terjadi. Nah, kemudian sampai di Madinah. Madinah ini belum Mekah. Namanya Bayi Benina. 9 hari di situ tuh tidak ada kaitannya dengan haji. Jangan porsirnian. Insya Allah hotel tidak jauh, paling dari sini mungkin ke simpang jalan besar itu dari hotel. Atau dari sini sampai ke Al-Azhar itu. Pacak dijalankan. Di situ subuhnya 2 kali azan. Mekah juga di kota Bengkulu mulai 2 kali azan. Cirinya azan pertama tuh biasanya jam 5. Tidak pakai as-sholatu khairum minan naum, itu azan ngajak tahajud. Kalau yang subuhnya pasti pakai as-sholatu khairum minan naum. Kita sampai ke masjid, ngapo azan tebu di sini tidak pakai naum-naum. Itu bukan azan subuh, azan untuk tahajud. Maka jangan cepat nian ke masjid itu. Ini kadang-kadang jam 2 lah ke masjid, tobo tuh subuhnya jam 6. Itu. Tengok jadwal subuhnya. Kalau dari jam 2, 3, 4, 5, 6, 4 jam di situ. Jadilah kita berangkat jam 4, 5, 6. Jam 5 itu azan tahajud. Kesempatan ke situ jarang-jarang, ambil paket lengkap. Tidak nak nunggu azan tahajud. Sampai tahiyatul masjid 2 rakaat. Solat tobat 2 rakaat. Solat hajat 2 rakaat. Solat tahajud 8 rakaat. Solat witir 3 rakaat. Itu namanya paket lengkap. Itu. Aku tidak banyak hafal ayat. Ayat yang kita hafal itulah.
Apa hajat awak lah tua ni Pak Ustaz? Hajat kita minta mati husnul khotimah, sehat sampai mati. Jadilah. Tak usah umur panjang 150, sehat terus jadilah. Orang nak hidup puluh. Ini. Itu hajat kita. Nah ini. Dosa, kita ke situ bawa dosa. Ini kesempatan. Yang ke berikutnya. Setiap solat, hampir lah ya. Setiap solat, itu ada panggilan setelah itu solat jenazah. Sayang kalau tidak ikut. Tak usah buru-buru. Nak zikir dulu sudah solat, boleh. Nak solat sunat sesudah solat, boleh. Sambil nunggu qomat solat jenazah. Ada panggilannya tu. As-salatu alal mayyit. Ada. As-salatu alal amwat wa tifli. Apa artinya Pak Ustaz? Aku juga tidak ngerti. Berapa jenazah depan tu kita tidak tahu. Yang mati ni anak apa ino kita tidak tahu. Anak-anak apa tidak dewasa kita tidak tahu. Nah, maka tidak perlu cari tahu tentang itu. Urung kita sembahyang kelak. Orang ngajak solat jenazah, usolli man sholla alaihi imam. Arba'a takbiratin. Fardal kifayati. Makmuman ni tak lah, tidak apalah aku Pak Ustaz. Sengaja aku solat jenazah atas orang yang disolatkan imam. Sengaja aku solat jenazah, ikut imam 4 takbir. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ham hum him himnya Pak Ustaz, baca hu baik. Kalau nak ditukar-tukar kita, Allahumma fillaha mentino. Entah tino entah lanang situ. Allahumma fillahum. Entahnya cuma seorang situ. Allahumma fillahu baik. Allah mengerti. Siapa tahunya bencong itu Allah fillahi. Ini tambahan saya bayang fillahi. Nah ini, jadi cukup Allahumma fillahu warhamu. Karena kita tidak tahu. Mana Allahumma fillahum boleh juga. Kalau kelak belepotan ganti model itu. Nah, tobos itu doa takbir ketiga, takbir keempat itu digabungkannya. Kalau kita kan ambil pendeknya. Allahu Akbar Al-Fatihah. Allahu Akbar salawat. Allahu Akbar Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Allahu Akbar Allahumma la tahrimna ajrahu walatin. Nah, yang dia tu Allahumma la tahrimna ajrahu tu dibaca di takbir tiga. Begitu takbir keempat Allahu Akbar, kita baru nak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepatnya salam karena tidak ada doa lagi begitu begitu. Nah, itu cara tobo itu. Baca sepanjang-panjang doa boleh untuk yang takbir ketiganya itu. Itu solat jenazah. Kemudian dari Madinah selama 9 hari itu naknya cukup arba'in, tidak ada kaitannya dengan haji. Tidak cukup arba'in, tidak ada kaitannya dengan haji. Di situ ada fasilitas raudhah. Jangankan haji, umroh sekarang diatur Pak. Pacak raudhah sekali ke raudhah. Berderet gitu. Diceknya daftar nama gitu. Tino-tino lanang-lanang dak pacak ayuk serempak. Itu di raudhah. Kesempatan di raudhah ini untuk berdoa. Berdoalah. Kita tadi sudah masuk masjid. Lalu disuruh masuk lagi ke raudhah. Jadual kita hari belum jam 12, masih jam 10 misalnya. Jadual ibu-ibu masuk ke raudhah jam 11. Tak usah lagi tahiyatul masjid. Jam 11 tu masih boleh untuk solat duha. Duha 2 rakaat minimal atau 4 rakaat. Kemudian solat taubat kalau nak solat taubat, atau duha baik, atau solat hajat dikawin. Di samping duha tadi, sudah duha 4 rakaat, solat hajat. Apa hajat? Ya Allah, panggil anak keturunanku ke sini dengan berhaji atau berumrah ya Allah. Ya Allah, kabulkan orang-orang yang menitip doa lewat saya. Tak usah buka kestras. Ya Allah, Mak Septi minta cucung. Ya Allah, Mak Ana minta anaknya betunak. Ya Allah, lama gitu lah. Gitu. Ya Allah, kabulkan orang-orang yang menitip doa kepada aku. Sudah. Doa siapa baik? Kan banyak orang. Jangan lupa Ayu Dewi, doakan aku ya. Jangan lupa ya Dewi. Ayah, lah 3 tahun anaknya belum dapat cucu kami. Doakan. Ayo. Nah, kita doakan cah itu. Neman pakai fotonya. Di depan Ka'bah sudah ku doakan engkau. Udah usah. Ini kadang-kadang kita
Lalu baik pula untuk hal-hal yang demikian. Nah, meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah, menuju Mekah. Disitulah puncak haji nunggu tanggal 9 Arafah. Jago kesehatan. Bekal ke berikutnya. Bukan tidak cinta produk lokal. Kalau ndak bawa makanan, bawa roti gabin. Kalau bawa kue tat, ngapunnya sampai situ keras. Keras nian. Kita buat lembut dari situ, sampai situ keras. Mungkin pengaruh cuaca. Mungkin itu. Keras. Tapi kalau roti gabin, dia tetap seperti itu. Untuk apa nih? Kadang-kadang kita ke masjid, orang lah ngantar nasi kotak. Kita balik lah nasi kotak inilah 3 atau 4 jam. Tidak lemak lagi makannya. Menunggu nanti yang datang sore, masih lama kita makan gabin dulu boleh. Nah itu. Ini kadang-kadang antipasi maksud saya. Bukan antisipasi. Antipasi kalau kelaparan. Antisipasi lain lagi. Itu. Kalau untuk bekal kita. Pakaian jadilah 3 setel seorang. Kurang kelak beli di situ. Nah kalau Pak Sahirman ingin selalu sholatnya di pelataran Ka'bah, harus bawa kain ihram lebih dari 1 setel. Beli di situ aja. Sebab sekarang tidak boleh pakaian cak ini kita sholat di situ. Pelataran Ka'bah khusus untuk orang tawaf. Jadi ngapo pakai itu tadi? Kalau kita nak situ terus, kita ica-ica tawaf agak ngicu dikit itu. Ngapo? Lah kita nak semayang depan Ka'bah nian kan? Itu. Jadi paksa pakaian ihram terus kita tuh. Nah kalau dipakai terus kotornya kelak. Gitu. Maka bersih yang satu, cuci yang satunya lagi bersih. Kalau enggak itu. Tapi di lantai 2, lantai 3 boleh pakai celana pendek, pakai kain seperti kita, boleh itu tuh. Di lantai 3, lantai 4, lantai 2 boleh. Tapi di pelataran Ka'bah itu sekarang enggak boleh. Kita masuk ke situ dengan pakaian ini diusirnya pintu lain. Itu. Jadi kalau kita pakai ihram, boleh masuk situ. Itu untuk yang di kalau Tino, tidak ada masalah. Nyasanya pakai putih-putih baik, lah pakai ihram bagi Tino tuh. Itu untuk yang sholat di pelataran masjid. Kemudian hal-hal yang lain selama kegiatan di situ tidak pacak nolong orang, jangan kita nyusahkan orang bela nolong. Sebab misalnya ketua kloter ngomong, Bapak Ibu kloter sekian, besok kita akan ke Mekah jam 9. Jam 9 kita akan ke Mekah. Mohon sudah siap di lobi. Oranglah jam 9 siap di lobi. Ada baik jamaah gedek-gedek dari Masjid Nabawi. Lah siap galau. Astagfirullahaladzim. Tinggal nunggu ibu tu lah. Sabar. Dikiranya naik ke lift itu butuh waktu 5 menit. Sampai 45 menit. Untuk naik ke lift. Karena bukan kita seorang. Turun lagi, rame lagi. Maka kalau orang ngecek jam 9 siap. Jam 8 itu kita lah bersiap lah. Bab turun naik lift itu. Lama bentuknya. Jangan sampai kita. Misalnya, kalau tertunda gara-gara kita seorang. Itu akan tertunda. Resikonya banyak Pak. Mungkin kita misalnya mengejar untuk supaya tidak padat. Waktu sampai ke situ kelak nak tawaf, akhirnya kita ketemu jam-jam yang padat. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu butuh waktu 7 jam, 6 jam. Mestinya kita berangkat jam 9, akhirnya berangkat jam 11. Tertunda lagi kita. Itu kita. Dan kita tidak bisa menyamakan satu pikiran situ. Macam-macam bentuknya orang di situ. Tinggal kita sabar. Ada baik ketemu kelak orang makan, bawaannya dari puluh, palanya masuk ke dalam koper. Ngapo? Nya lagi makan kue mungkin. Saking kepelit jemu. Tidak sampai cah itu, tidak maksud saya. Ada baik makanan kita asal tetepi, diambilnya. Yang makanan dia menyumput-nyumput. Ada yang cah itu tuh. Nah biarlah. Itu kondisi. Tak usah kita jadikan komentar alangkah pula kepelit orang dan sebagainya. Biarlah orang-orang kita-kita. Ini. Kemudian, kalau yang talbiyah ini,
Mesti kita hafal dari sini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak pula selok lagu aku. Tidak. Itu. Kalau kita tidak apa, mangap-mangap. Itu. Saya ikan emas mangap-mangap itu tidak boleh. Nah ini kan doa. Yang selain daripada itu, insya Allah bersama-sama. Hanya saja dalam beberapa rukun, misalnya tawaf itu memang tidak boleh buang angin. Kalau terkentut, naknya sengaja atau tidak sengaja terkentut, tetap harus berwuduk lagi. Jangan malu ngaku. Kelak aku ketinggalan, biarlah urusan orang ngotonnya kelak. Jadi kalau 2 putaran kita terkentut, minggir, berwudu, lanjutkan putaran tadi. Bukan mulai dari awal. Tak boleh tidak ngaku macam itu. Ada kadang-kadang itu kita nyap-nyap. Jangan-jangan tidak cukup. Begitu hilang, gabung lagi. Itu. Ditanya, sudah tadi tawaf? Sudah. Kita nak ngomong, sudah niat? Sudah. Kita sendiri was-was, takut seperti hal-hal demikian. Tidak usah pulau. Selama ibadah pokok itu, nenteng satang. Bahasa rejangnya tongsis itu tuh. Nah, bahasa Inggrisnya satang. Nah, kami sedang tawaf bro, guys. Itu. Ada baik pembimbing ibadah umroh yang itu tidak boleh tawaf tuh sama dengan sholat. Tak boleh ada kegiatan lain. Masuk kegiatan tawaf masih pakai ihram. Kegiatannya pakai siaran langsung. Tak usah. Amun nak berfoto-foto kelak. Sibuk orang nak melontar. Pas belum? Pas belum? Nah, aku melontar lemparkan. Tak usah. Kita dilempar orang lah. Gitu. Jadi utamakan ibadahnya. Ini urusan. Yang lain-lainnya insya Allah sudah dikoordinasikan galau. Makanan sudah disiapkan. Nah, tinggal kita puncaknya haji ini Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Lamun tuh yuk. Dari pagi sampai siang tuh kita disuruh zikir dalam buku tuntunannya. Astaghfirullahalazim 100 kali kadang-kadang. La ilaha illallah 100 kali. Qul huwallahu 100 kali. Ada baik kita belum setengah kawalang ngodot di luar. Orang-orang kita. Sibuk kita nak puncak haji punya apa? Belum naik harga sawit. Kelak dulu lah. Naik juga tidak ada kaitannya dengan kita. Turun lagi ya Allah. Apa makanan balik ni kelak? Ya balik belum lagi jom makanan. Nah, fokuskan niat ibadah. Kalau saya membimbing di situ tidak pernah saya doakan yang bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia doanya supaya tersentuh itu. Bukan tidak boleh. Jadi itu. Jadi sepuasnya berdoa di situ silahkan. Itu puncaknya haji. Kalau ada perbedaan pendapat napar sani napar awal ikut aja. Kata kawan tidak tahan kita napar sani ni. Botol-botol model ni kuning galau. Ngapa? Bekas kemia lanang. Tak ada kemia lino itu. Ngapa? WC-nya antri. Itu. Orangnya banyak. Nah. Solusinya model itu. Boleh itu pasal. Bukan tidak boleh daripada berceceran di pakainya itu. Nah, ini kondisinya. Nah, kalau model ini kata Pak Ketua kita napar awal baik. Itu. Ya macam mana berubah niat? Biasa baik tak apa-apa yang cak itu tuh. Karena kondisinya. Boleh. Ning orang lah banyak balik, kita rencana napar awal. Melah kita napar sani baik, kita nambah sari. Tidak pula apa? Iya, ngapa manjang-manjang cak ini? Bukan manjang daripada berebut apa mobil, kita besoknya orang lah lapang, besok juga tidak apa. Perubahan yang model itu normal dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu. Terakhir, hal-hal yang dulu-dulu pernah kita lebih baik kita kaji ulang. Apa misalnya sibuk membeli rumput patimaba soya-soy supaya gampang melahirkan. Amun kenonian itu bukan kita tidak percaya nih. Habis dokter kandungan tuh. Mudah pesan online sekarang rumput patima tuh pacak. Ya sibuklah kita. Sibuk membeli hati untuk sesak napas itu. Tidak ada lagi dokter penyakit dalam itu tuh. Ada pula yang pesan jangan yan, Mak Sianu tidak beli kurma muda. Untuk apa? Maka dapat keturunan. Kalau tidak berlaki macam mana nak dapat keturunan itu tuh. Naknya setahun ngunya kurma muda.
Itu. Nah itu. Jadi saya tanya, betul nih kurma muda. Betul, tapi ada 18 macam lagi campurannya tuh. Untuk yang demikian. Jadi tidak segampang itu. Maksud saya kita fokus ke ibadah dulu untuk hal-hal yang demikian. Ada bayi yang bawa jagung beras dari sini untuk apa? Ngasih burung merpati lah. Di situ banyak orang jual makanannya. Ada bayi yang dari dusun itu bawa duit kecil nak ada sedekah itu. Nyari celengan situ mana ada? Di Masjid Nawawi sama Masjid Haram, celengan yang berputar cak itu tidak ada. Nah, kalau misalnya nak bersedekah dengan orang-orang yang di pinggir jalan tuh, jangan nian buka dompet depan itu. Habis kelak. Nah, dia rebutnya tuh. Jadi kalau taruh di kantong, kasih sereal, kasih sereal. Jangan dipegang cak ini, itu. Dah sempat bersedekah kita kelak. Kemudian kalau ada orang nak ngajak nyium Hajar Aswad, Kak Suherman, tidak usah. Sudah nyium Hajar Aswad? Belum. Tidak. Kalau mau saya bimbing, saya bimbing. Bisa? Bisa. Dibimbing nyanyian Pak. Sampai ke dapat nyium itu. Nah begitu dapat, puas Pak. Sudah ada. Balik. Itu di pinggir. Bayar. 1.000 real. Ditekannya, ada pisaunya di situ tuh. Orang Indonesia itulah pelakunya tuh. Bayar. Harus kita bayar. Nangis tuh, wow Pak. Kawan saya kemarin tuh. Paksa kita sumbangan. Duit habis. Itu tuh. Jadi kita ke situ tuh, urusannya bukan sekedar nyium Hajar Aswad. Itu lemaknya Kalatino tuh. Ngapo? Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Mencium tangan suami itu lebih besar pahalanya daripada mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam. Ada. Demi. Nah ini jadi tidak usah kita nak ngejar-ngejar yang model itu. Untuk kalau ada kesempatannya silakan, cuman ini tidak usah. Untuk di Hijr Ismail sudah diatur. Tidak seperti dulu lanang tino. Sekarang lanang-lanang, tino-tino. Sudah lebih tertib sekarang. Kalau dulu tino lanang, pacak kita suami istri. Kalau sekarang tidak bisa Pak. Jam tino ada, jam lanang ada. Tidak bisa kita diatur. Yang penting kita ikuti arahan. Yang bekal-bekal pribadi ini lebih penting kita untuk supaya kita hafal. Awali keberangkatan ini dengan sholat tobat. Sampai nak berangkat, sholat tobat terus dia. Nak ngapo Pak Ustaz? Minta kepada Allah. Segala dosa kalau ia masih tersisa, ya Allah tinggalkan di sini, kami nak berangkat haji. Tersesat di situ, sholat 2 rakaat. Bacokan Rabbana zalamna ampusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Insyaallah ketemu jalan keluar. Tidak usah nak panik. Maka di situ ada gelang, ada name tag misalnya itu dikasih lah. Itu jangan sampai tidak dipakai. Karena di situ pedoman di mana hotel, siapa pembimbing, nomor kontak ada di gelang atau di name tag kita itu untuk jadi pedoman. Nah, maka kemana-mana kita pakai itu selalu dipakai. Hati-hati dengan duit itu tuh. Karena kalau kita masuk ke WC lanang, insya Allah nampak lanangnya. Tapi yang tino, jangan dikira orang yang pakai cadar tu tino galau. Ada baik lanang yang berpakaian cadar juga. Jangankan di Mekah, di Indonesia ni lah banyak ketangkap. Lanang masuk WC tino, sekedar nak ngintip tino. Dikira tino, tahu-tahu dibuka lanang. Nah ada baik yang seperti itu. Maka kalau ayo misalnya nak ke WC, usahakan berdua cari kawan. Untuk jangan sorang-sorang ke situ, kelak siapa tahu diintai orang. Waspada lebih penting. Saya pikir itu inti-inti yang ingin saya sampaikan. Selebihnya luruskan niat. Insya Allah dengan niat yang baik, perjalanan lancar, di situ kelak sehat, itu sampai menginjak tanah Madinah. Ya Allah, sesuaikan lidah ini dengan menu orang sini. Insya Allah apa baik dimakan menjadi nikmat. Jangan nian ngikuti selera tidak ada makan. Bau rempah orang sini. Idaknya lemak. Sakitlah. Kalau nak minum air zam-zam, pedomani yang tulisannya not col. Ngapo? Yang itu yang tidak pakai es. Kalau kita mulai 2 hari ke situ, minum yang dingin terus, itu yang galak lebih cepat batuk, lebih rentan kita sakit. Usahakan minum yang not col. Kita isi seperti ini, bawa ke tidak ada masalah itu tuh. Ini untuk kita supaya kita
Yang penting di situ sehat. Kalau kita sakit, tidak baca apa-apa kita kelak. Dan jadi urusan bagi orang lain. Maaf, terakhir. Ado bae yang lanang matong abang. Nak marah bae. Dimaklumi itu. Karena makanannya di situ daging unta dan air zam-zam. Mohon kawan-kawan sekamarnya itu mengerti, apalagi muda misalkan. Berhaji umur 40 tahun. Ribut terus. Kak Suhirman, saya kasih rumusnya. Misalnya kakak berkamar dengan orang umur 45, bawa bini juga. Ngapa kamu sini, kata? Sabar, kata gitu. Ngomong dengan bininya. Kecil ini, kecil itu. Kata. Apa salahku, kak? Dia kata. Itu bukan masalah emosi itu. Ada sesuatu. Caranya kakak ajak kawan sekamar tuh. Kamu nunggu kamar ini, kami berempat ini nak keluar. Ayu ngomong ke bininya. Tengok laki kau sakit di kamar kakak kamu tuh. Ambillah jus kamar tuh. Insya Allah ditinggal cah itu, tidak marah lagi suaminya kelak. Nah, mohon maaf, ini mohon maaf nih, harus disampaikan seperti ini. Karena kadang-kadang makanannya itu tuh kan berkalori tinggi. Minumannya tuh air zam-zam. Awak masih muda, orang rame. Nah, kalau marah, tidak tentu marah matong abang. Dikit-dikit marah, itu mungkin. Insya Allah, habis itu lapang. Aduh baik, laki yang disiram suaminya, suami yang disiram air panas sama lakinya. Nah itu. Urusan-urusan yang demikian, ya karena banyak faktor tentang hal demikian. Bukan karena kelakuan di sini sebagainya, mungkin faktor-faktor yang lain. Untuk itu, bersabar, tak usah kita ngijo orang, yang penting kita niat baik. Saya pikir demikian, mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, yang kira-kira kurang jelas nanti ayo bisa WA. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin solihah. Khususan keberangkatan Bapak Sahirman Esos dan Ibu Dewi Sakti. Lillahi halumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka